Halo semuanya, selamat datang di Posko, podcast Boskonian di episode kedua. Perkenalin, aku Joanna dari 11 MIPA. Dan perkenalkan, aku Karina dari 10 SOS. Kita gak usah lama-lama ya, kita udah lihat nih di sini ada 2 bintang tamu cantik ya. Yang kayaknya semua orang tahu gak sih, Kak Karissa dan Della ini 2 cantik-cantik dari ekskul modern dance ya. Coba boleh perkenalkan diri dulu. Siapa dulu nih? Kakak dulu. Oke ya. Halo semuanya, kenalin nama aku Karissa dari kelas 11 IPA. Halo semuanya, nama aku Della Nanda dari kelas 10 SOS. Oke, langsung aja. Jadi kita mau tanya-tanya dulu nih, gimana ceritanya mereka awal mula kenal itu tuh kapan sih? Dari aku dulu ya? Iya, boleh. Aku awal kenal Kak Karissa pas MD, tapi bukan yang pas MD pertama kali kumpul gitu loh. Lebih kayak ke kenal nih namanya, udah tahu, cuma sekedar tahu namanya. Terus yang makin kenal lagi, makin dekatnya lagi itu pas waktu lomba MD yang terakhir itu. Jadi kenalnya dari MD. Kalau aku juga sama sih, kayak kenal Della lebih deket waktu lomba MD yang tahun lalu. Cuma sebelum kenal tuh aku udah tahu kayak ada yang namanya Della. Soalnya kan waktu MPLS kan kayak ada tuh fotonya di IG OSIS kan, terus ada foto Della kayak oh ini Della namanya gitu. Terus gimana first impression kalian satu sama lain? Kakak dulu, kakak cegat. Kalau Della kan biasanya first impression orang aneh-aneh ya, kayak galak lah, serem lah. Cuma kalau Della nggak tahu kenapa kayak kelihatannya kayak anak baik gitu loh. Jadi mau deket pun ya nyantai aja gitu. Kalau aku ke kakak itu ngelihatnya kayak awalnya lah lebih kayaknya hard to reach gitu, susah untuk kayak ini tipe-tipe kakak kelas yang kayak ya udah gue hidup di sini gitu aja gitu loh, kayak nggak bukan tipe yang kayak gampang apa ya, kayak maksudnya mau dikenal gitu loh. Terus kayak pas udah MD tuh baru kayak wah ternyata asik orangnya gitu loh, bukan yang tipe yang kayak aku bayangin sebelumnya. Tapi jujur setuju sih Kak, soalnya karena mukanya Kak Karissa tuh kayak fierce banget kan, terus kayak Setuju. terus dengan adanya tai lalat di mata tuh kayak makin bikin on point. Jadi makin tambah galak gitu ya. Tajam udah gitu kan pakai masker kan, jadi berbeda yang kelihatan tuh kayak bener tatapan mata yang kayak tajam gitu loh. Benar-benar. Ini aku juga jadi menyampaikan first impression aku ya, tapi kayak apa ya? Mungkin karena waktu itu kan awal-awal belum ngobrol banyak kan, terus kayak gimana? Aduh kayak takut gitu. Enggak takut yang benar-benar mau deket-deket, cuman kayak lebih mungkin tidak mau diganggu gitu ya. Tapi jujur emang banyak yang bilang muka aku galak sih, entah kenapa. Kayaknya dari alis atau emang bentuk mukanya gitu. Terus kalian tuh tadi kan first impression nih satu-satu. Nah dari situ kan Della ngira awalnya Kak Karissa tuh kayak agak hard to reach ya tadi. Tapi kalian bakal nyangka nggak sih bisa jadi lebih dekat gitu? Pas awal enggak, tapi semenjak MD tadi baru ngerasa kayak oh kayak emang bisa deket deh, emang makin lama makin banyak ngobrol. Terus kan selama emang lomba tuh emang harus ini nggak sih, kayak emang komunikasi banyak, jadi kayak lebih Ya kalau aku sama sih, soalnya kan aku juga awalnya nggak bakal nyangka kan kayak bakal sedekat itu sama Della, apalagi waktu lomba. Cuma waktu pas lagi seleksi MD kan ada kepilih nama aku sama Della. Nah dari situ aku mulai kayak tahu kayaknya ini bakal deket nih sama si Della gitu. Tapi iya sih, soalnya makin lama Kak Karissa juga makin kelihatan ramahnya, terus kayak makin keluar nih orang, oh aslinya tuh begini loh gitu. Tapi dari situ kan tadi kalian katanya deket karena MD kan, itu dari awal emang udah ada ketertarikan sama MD atau kayak aduh nggak ada ekskul lain nih gue ikut MD aja gitu atau gimana? Kalau aku dari awal emang selalu MD sih dari SMP, bahkan dulu ada pengalaman pas masih TK sih, masih kecil, TK sampai kelas 1 SD itu pernah ikut kayak ekskul balet gitu. Jadi udah mulai kenal nari itu dari dulu. Nah pas selama SD itu kan mulai kayak K-pop tuh udah mulai merajalela kan, pas tahun 2013 sudah aku kelas 2 SD. Jadi tuh sering dengerin lagunya, terus kadang suka ngeliat kayak video MV mereka nari gitu. Jadi aku kayak udah mulai kayaknya seru nih deh. Terus pas aku tahu kalau misalnya aku punya bakat di situ, aku makin pengen lagi ngembangin. Terus selama SMP juga
3 tahun di SMP sebelumnya juga itu pasti selalu kalau misalnya ada event atau acara-acara dan itu harus nampil dan itu nari, pasti aku ada di sana, pasti aku ikut. Jadi emang dari awal suka aja main di emang hobi gitu. Kalau untuk aku sih jujur, aku baru mulai ngedance waktu SMA. Karena dulu tuh di SMP aku tuh nggak ada EXO Modern Dance. Jadi kayak aku mau nyalurin bakat dance aku juga kemana gitu kan. Karena ada cuma dance tradisional. Nah, kalau untuk ketertarikan buat dance tuh sebenarnya dari SMP. Aku juga sering kayak ngedance K-pop gitu. Kayak misalnya lagu si ini rilis, aku belajar dance-nya. Terus kayak di situ aku ngerasa aku ngapalin dance cepet juga gitu. Kayak aku cocok deh ikut kayak ekskur dance. Nah, akhirnya SMA ada EXO Modern Dance, aku langsung daftar gitu. Oke, jadi mereka ini udah ceritakan gimana mereka MD. Terus aku nih pengen nanya selanjutnya. Menurut kalian pribadi, manfaat MD buat kalian tuh apa sih selain kayak hobi? Jadi kalau menurut aku buat ikut MD itu yang pertama pastinya kalian jadi sehat kan. Karena kan itu kan kalian gerak-gerak sama aja kayak kalian kardio gitu gak sih? Kayak ngedance tuh ya kan keluar keringet banget. Terus yang kedua itu yang pasti kalian bisa nambah relasi sama teman-teman sekolah yang satu sekolah gitu. Karena kan kalau MD itu kan menurut aku ya itu tuh butuh ikatan yang kuat antara satu sama lain. Karena kan kita kayak kalau udah buat formasi atau blocking itu harus kompak, terus kayak harus gimana ya, harus nyambung satu sama lain gitu. Jadi bisa ngebantu banget buat ngedekatin satu sama lain gitu antar teman-teman kita. Terus yang ketiga, kalau kalian ikut MD itu kalau misalnya kalian tekenin, kalian juga bisa jadi prestasi gitu. Misalnya kayak ikut lomba bisa nambah kayak sertifikat atau semacam gitu. Buat aku nggak jauh beda juga sih, kayak Kak Karisa. Pertama pasti nambah relasi, karena yang tadi kan karena kita udah harus kompak di dalam tim sebagai tim MD itu, ya udah nanti ke bawah sampai bahkan di luar ekskul itu aku pun mulai dekat sama banyak kakak kelas yang kayak bahasanya kayak sering nyapa, kayak kalau ketemu nyapa hai atau halo, itu gara-gara awalnya juga gara-gara MD. Jadi lebih ke pertama nambah relasi juga, terus yang kedua bener prestasi. Itu awal aku mikir MD itu karena aku bakal berharap kayak kalau misalnya ikut MD aku punya passion, siapa tahu aku passion aku tuh bisa kelihatan dan kepilih untuk ikut lomba-lomba, kan lumayan kan buat dapat sertifikat atau mungkin piala gitu, buat jadi nambahin prestasi juga di situ. Oh iya, balik lagi ke cerita kalian yang awal. Setahu aku kan kalian tadi pernah ikut lomba MD bareng ya. Itu kesan-pesannya gimana sih? Apakah kayak, oh Kak Karisa tuh orangnya begini, oh dia tuh ternyata orangnya begini gitu. Aku pertama ngeliat Kak Karisa ternyata jauh lebih gampang berkomunikasi daripada yang lain. Maksudnya kayak aku lumayan dekat sama Kak Karisa karena yang lain tuh sebenarnya baik juga, tapi entah kenapa aku ngerasa sama Kak Karisa kayak lebih banyak ngobrolnya gitu. Terus sering kalau ada info gitu Kak Karisa selalu yang infoin duluan deh latihan atau enggak, ngikutin gitu kan, kayak ngingetin. Terus setelahnya kayak setiap kali latihan dan itu dimanapun ya, aku tuh kadang kena pressure gitu karena ngelihat gerakannya Kak Karisa tuh kayak bener-bener wah banget. Kadang aku tipe yang kalau misalkan selalu kalau misalnya udah gak ngomongin di depan atau belakang, tapi pokoknya kalau misalnya MD dan ngelihat orang di samping aku itu tuh aku bisa ke distract, apalagi kalau gerakannya bagus. Dan kebetulan Kak Karisa begitu, udah di samping aku, kadang di depan aku, dan itu tuh pasti kan mau nggak mau kelihatan kan, dan gerakannya tuh bagus banget. Kadang tuh aku ada pressure, ini gimana nih caranya imbanginnya supaya kelihatan bagus kan, karena kan pasti kalau misalnya satu udah powerful satunya enggak, jadi kelihatan kayak nggak imbang, jadi jelek gitu loh. Makanya karena Kak Karisa juga makasih banget, karena aku jadi kayak lebih semangat gitu, pokoknya harus bagus banget kayak Kak Karisa kan, supaya bisa nyamain timnya gitu. Karena emang kebetulan setim pas lomba kemarin itu bener-bener kayak jauh lebih bagus daripada aku, jadi aku bener-bener makasih banget karena udah dapet kesempatan buat ikut lomba itu kan. Jadi dapat pengalaman dan bisa belajar dari orang-orang yang punya passion lebih bagus daripada aku. Kalau untuk aku ya, kayak sebelum kita seleksi lomba itu kan aku kayak nggak terlalu notice Dela gitu loh, kayak kemampuan dance-nya. Tapi ternyata pas udah seleksi dan pertama latihan, ternyata tuh Dela jago banget dance-nya, sumpah Del. Kayak terus kamu juga tuh salah satu adik kelas yang aku paling dekat sih, yang paling nyambung ngobrolnya. Apalagi waktu MD tuh kamu tuh bisa banget diajak kerja sama, kayak Del kamu di sini kamu kayak gini ya, kamu tuh kayak nurut iya kak. Jadi kayak kamu tuh bisa diajak kerja sama, koordinasi gitu loh, nggak susah, nggak kayak yang keras kepala maunya sendiri gitu. Dan ya pokoknya gak nyangka sih masih bisa deket sama kamu sampai sekarang.
Nah, yang berikutnya tuh aku pengen nanya, gimana sih cara kalian kayak nemuin dan merasa kayak, oh ternyata passionku ada juga nih di MD. Dan kayak step by step dimana kalian mulai merasa kayak, mungkin kan kalian awalnya kayak, oh aku suka nari, tapi sekedar suka aja. Terus lama-lama kalian kembangin, terus kayak, oh ternyata kalau kata orang gini-gini, aku punya bakat. Terus dimana kalian saat-saat merasakan hal itu dan kayak step-stepnya gimana? Kalau awal aku nemuin passion itu, kayak yang tadi aku bilang, kayak aku tuh SMP sering belajar dance K-pop gitu kan. Nah kayak dari situ aku juga mulai ngerasa kayak kayaknya aku punya bakat nih di bidang dance. Soalnya kan kayak aku ngerasa kayak gerakan aku nggak sejelek itu gitu loh. Jadi kayak ya aku merasa kayak kepengen coba buat ikut dance. Cuma kan waktu SMP emang nggak ada ekskulnya. Terus ada juga satu teman aku yang bikin aku tertarik ikut dance. Boleh sebut gak? Boleh, namanya Cila ya. Cila kan teman aku dari kecil nih. Jadi kayak kita tuh kalau main sering kayak ngedance bareng. Terus kayak dia tuh sering ngajak-ngajak aku kayak, "Sa, nanti SMA ikut dance dong," segala macem gitu-gitu kan. Akhirnya SMA aku berani ikut daftar EXO Modern Dance dan ternyata aku nggak nyangka bakal kayak cocok banget sama modern dance dan untungnya sekarang aku di modern dance gitu. Kalau aku sih bukan tipe yang kayak ini deh apa bisa deh kayak udah bisa terus pasti ini, tapi aku didorong sama orang-orang di sekitar aku. Jadi pertama tuh pas masih kecil yang mulai dari SD itu aku sering banget nari-nari di kamar sambil minta tolong sama nenek aku atau mama aku untuk ngeliatin aku, "Ma, ini narinya udah bagus atau belum?" Dan itu hampir setiap malam. Jadi dan mereka tuh jadi kayak juri gitu loh, kayak ngeliatin, "Kak, kamu tuh kurangnya ini loh." Tapi mereka tahu kalau misalnya aku punya, jadi mereka kadang kalau misalnya aku minta tolong untuk kayak, "Ma, tolong liatin dong, nih tolong liatin dong gerakan aku gimana." Mereka ngeliatin kayak berfokus banget kayak, "Oke Kak, bagus tapi kamu pas gerakan ini." Jadi tuh aku kayak bersemangat untuk latihan karena oh ternyata orang-orang ngedukung dan ternyata benar aku punya. Dan itu makin didukung lagi pas aku SMP yang tadi pertama aku ngomong kalau misalnya setiap ada event atau acara-acara gitu di sekolah dan itu ada penampilan dan itu selalu ada penampilan nari kan, aku tuh kebetulan puji Tuhannya selalu dipilih sama kayak bahasanya kakak pemindahnya gitu. Kalau misalnya ada apa-apa, misalnya ada acara ini untuk apa, misalnya kayak memperingati apa gitu kan, kalau di SMP aku ada kayak acaranya sendiri gitu, itu tuh selalu ada penampilan dan kadang selalu dipanggil di pengumuman kayak Dela dipanggil untuk latihan nari. Dan sejak saat itu selalu bukannya apa, bukan sombong ya Kak, tapi kayak selalu dari beberapa, misalnya udah dipilih nih dari, kan aku kebetulan di asrama dan itu tuh kalau misalnya ada acara gitu kan selalu seleksi kan, dan yang seleksi itu bukan cuma 10 atau 20 orang tapi hampir 100 orang lebih. Aku nggak tahu kalau misalkan mungkin kakaknya kayak ngeliatnya juga kayak udah males kan, tapi aku tuh selalu pengen berusaha aku tuh harus di depan supaya kelihatan karena aku tahu aku mampu gitu loh dari awal, karena udah didorong sama orang tua juga. Jadi pengen buktiin lebih lagi dengan apa ya, ingin ngasih tau ke orang aku bisa loh, kalian percayain buat acara ini untuk tampil. Dan itu selalu depan dan puji Tuhannya selalu kepilih untuk selalu tampil. Jadi itu yang buat aku kayak oke, berarti benar aku percaya orang-orang kalau misalnya aku berhasil dan aku bakal coba lagi untuk terus berlatih supaya lebih bagus lagi ke depannya. Oke, berarti inti dari cerita Kak Karissa dan Dela adalah nggak cuma di modern dance ya, tapi kalau misalnya udah tahu nih dari awal, kayaknya gue bisa deh, itu nggak apa-apa ya, maksudnya percaya diri aja, kayaknya aku bisa di sektor ini, di bagian ini gitu kan. Dan ya nggak apa-apa, dikembangin aja pelan-pelan gitu, nggak harus yang langsung tiba-tiba lomba di provinsi, nggak harus langsung Nggak harus step by step, nggak apa-apa gitu. Oke, jadi dari cerita-cerita Dela sama Karissa ini kan kita tahu kalau dimana mereka ini nemuin passion juga awalnya coba-coba. Mereka awalnya nari-nari dulu sendiri sebelum kayak nggak langsung kayak tiba-tiba oh aku tahu passionku di mana terus langsung masuk Ekskul MD, nggak gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih bingung, aduh passion aku apa nih, di mana nih, itu menurut aku kalian banyak-banyak aja cobain segala macam jenis kegiatan. Siapa tahu tiba-tiba tanpa sengaja ada yang nyantol gitu di kalian. Terus manfaat dari kita bisa kembangin passion kan juga ternyata banyak banget ya. Ini misalnya Dela sama Karissa kan udah pernah ikut lomba, jadinya mereka bisa dapat sertifikat juga bisa berguna buat kalian pendidikan selanjutnya. Udah gitu kita bisa nambah relasi, bisa lebih melatih kemampuan diri kita sendiri juga. Oke, terima kasih ya Kak Karissa dan Dela udah mau jadi tamu di Posko.
juga sudah mengundang kita ya, Pak. Ayo masuk posko. Suatu kebanggaan ya masuk posko ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Tungguin kita lagi di posko episode 3. Bye bye. Bye guys.